Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victor's Devotion. Puji Tuhan, kita semuanya terus diberkati Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tak lupa, biarlah hari ini kita terus diingatkan oleh Tuhan, ya, dan kita terus bergairah melakukan firman Tuhan. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Biarlah pesan firman Tuhan hari ini bisa menjadi panduan, kebenaran, tuntunan untuk kita melakukan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau hantar kami sampai di hari ini. Kami terjaga dan kami melihat Tuhan beri kepercayaan kami menjalani hidup hari ini. Dan apapun yang akan terjadi, biarlah kami terus berada dalam tuntunan Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu. Secara khusus untuk kami mempraktekkan hidup sebagai keluarga ilahi, divine family. Karena itu Tuhan, Kau yang menolong kami. Sepanjang hari ini, kami bisa praktek hidup sebagai keluarga ilahi, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi antar anggota keluarga maupun bagi mereka yang ada di luar. Kami sambut firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1, ayat 2, 3, dan 4. Wah, kenapa nggak langsung ayat 1 sampai 4? Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, taat dan kasih. Tapi judul renungan hari ini saya beri judul karena kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Divine family, keluarga ilahi, sama seperti keluarga-keluarga lain. Di dalamnya ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Ada yang 1 anak, ada yang 2 anak, ada yang 3, 4, dan beragam jumlahnya. Untuk keluarga ilahi, hubungan antar anggota keluarga adalah hubungan seperti yang terjalin di dalam hubungan antara kita dengan Allah, Allah dengan kita. Kita sebelumnya bukan keluarga ilahi karena Tuhan Yesus tidak kita percayai. Karena Allah bukan Allah kita. Dan kita tidak pernah memiliki koneksi dengan Allah. Dalam konteks Divine Connection di 2026 menjadi tema besar GB Victory. Maka koneksi antara kita dengan Allah menyebabkan kita menjadi keluarga ilahi. Siapa yang bangun koneksi dengan Allah? Kita? Bukan. Allah lah yang berjuang mencari kita, membangun koneksi, membangun hubungan dengan kita supaya hidup kita, pribadi lepas pribadi dan keluarga, terhubung dengan Allah. Dengan terhubung dengan Allah, maka setiap kita, keluarga kita menjadi divine family, keluarga ilahi. Karena itu, karena kita sudah terhubung dengan Allah dan Allah membangun kita sebagai keluarga ilahi dengan kasih-Nya, maka
kasih harus menjadi dasar kehidupan keluarga. Makanya tadi saya beri judul karena kasih. Apapun yang dilakukan dalam keluarga oleh anggota keluarga, alasannya karena kasih. Ayat yang pertama tadi dituliskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak dalam keluarga harus belajar taat kepada orang tua. Orang tua yang percaya kepada Allah, orang tua yang menggumuli kita, hidup kita sebagai anak-anak di hadapan Allah, orang tua yang telah Tuhan pakai menjadi sarana kehadiran kita di muka bumi ini. Orang tua yang mengajari kita, yang memperkenalkan, yang mengasuh kita setiap hari sampai hari ini. Kita harus taat kepada orang tua. Apa dasarnya anak taat pada orang tua? Karena kasih. Anak-anak yang mengasihi Tuhan bisa mengasihi orang tua. Dan wujud daripada kasih kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Dan ini adalah firman Allah. Karena itu setiap anak yang mentaati orang tua, ia mengasihi Allah dan ia mengasihi orang tuanya. Dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak. Anak yang memberontak kepada orang tuanya, itu sama dengan memberontak kepada Allah. Karena kehadiran orang tua itu karena Allah. Dan ketika melawan, memberontak kepada orang tua, ia memberontak kepada Allah, berarti ia tidak mengasihi. Dan di dalam dirinya tidak ada kasih Allah. Anak-anak yang ikut devotion, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Saya percaya anak-anak yang belajar taat kepada orang tua, itu mencerminkan taat kepada Tuhan. Sudah tentu orang tua yang ditaati adalah orang tua yang mengajarkan nasihat yang benar. Ya, ajaran yang benar harus ditaati. Lalu bagaimana kalau orang tua saya mengajari saya yang tidak benar? Karena taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, maka ketaatan ini dibatasi oleh ketaatan dalam kebenaran. Haleluya, haruslah taat. Andai orang tua kita mengajari kita tidak benar, ada orang tua mengajari yang tidak benar, anak boleh tidak taat? Boleh, tapi harus tetap hormat. Maka ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan, ngajari kita yang nggak benar nih. Saya tidak mau menjelaskan yang nggak benar seperti apa. Tetapi anak-anak harus hormat kepada ayah dan ibunya. Andai ayah ibunya mengajar yang tidak benar, apapun kondisi orang tua, hormat harus. Ya, dengan anak-anak menghormati orang tua, ayah ibunya, ini adalah perintah yang penting karena ada janji. Jika anak-anak hormat pada orang tua, maka ada sebuah janji, hidupnya berbahagia, diberkati Tuhan, panjang umur. Wow, luar biasa ya. Mari sebagai anak-anak kita belajar taat dan kita hormat kepada orang tua ya. Nah, ayat yang keempat ternyata ini untuk bapak-bapak. Nah, kalau untuk bapak-bapak berarti para bapak, para suami, di dalamnya include pasti ibu-ibu ya, para istri. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua juga harus mempraktekkan firman Allah dengan mengajari anak-anak hidup dalam kebenaran. Kalau memberi nasihat, nasihat yang benar. Kan itu orang tua di sini harus menjalankan fungsinya sebagai orang tua, mendidik anak-anak dan memberi nasihat-nasihat yang dari Tuhan. Mengapa anak-anak harus taat? Karena kasih. Mengapa anak-anak harus hormat? Karena kasih. Maka orang tua pun menjalankan didikan dan nasihat Tuhan kepada anak-anak juga dasarnya karena kasih. Kalau dalam keluarga ada kasih, maka ada orang tua yang akan mendidik anak-anaknya dalam kebenaran dan memperkenalkan anak-anaknya kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Sehingga hidup dalam keluarga
Semuanya berperan karena kasih. Baik anak, ayah, ibu, dan semua yang ada dalam rumah. Semuanya berperan seperti yang Tuhan perintahkan, alasannya karena kasih. Jangan membuat marah anak-anak karena apa? Orang tua mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Tapi orang tua yang mengasihi Tuhan akan mempraktikkan firman Tuhan dan akan mengajarkannya kepada anak-anak. Ia tidak ada mengajarkan secara lisan, tapi dengan teladan. Mari, alasan kasih membuat anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena kasih, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena kasih, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, mari kita didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya percaya berkat yang limpah dari Bapa di sorga atas setiap keluarga yang hidup karena kasih. Demikian Victor's Devotion, hari ini Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah membentuk kami sebagai keluarga ilahi. Kami mau praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sebagai anak, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu. Kami menjalankan peran-peran kami yang terbaik sebagai perwujudan kasih kami kepada Tuhan. Kami praktekkan dalam keluarga kami. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Biarlah kami semuanya mempraktekkan yang terbaik sebagai keluarga ilahi karena kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.